Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya mahasiswa Universitas Nurjadid Paiton Probolinggo, program studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen investasi portofolio di pasar modal. Pengertian dari manajemen investasi. Apa itu investasi? Apa itu manajemen? Manajemen investasi adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Investor tersebut berupa institusi, perusahaan, asuransi, dana pensiunan, dan lain-lain. Investasi portofolio. Pengertian dari investasi portofolio adalah penanaman modal yang dilakukan oleh para investor melalui pasar modal, baik dalam bentuk saham maupun surat utang seperti obligasi. Dalam portofolio, seorang investor dapat melakukan diversifikasi pada berbagai produk investasi untuk menghasilkan return yang optimal dan meminimalkan risiko. Hal ini sesuai dengan nasihat untuk tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang, supaya semua telur tidak pecah jika keranjang tersebut jatuh. Dengan diversifikasi, risiko yang ditanggung dalam sebuah investasi dapat berkurang karena seluruh uang tidak dimasukkan ke satu instrumen investasi saja. Semakin banyak aktiva, maka risikonya semakin rendah. Investasi portofolio. Dalam mengenali tanda-tanda awal, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu dengan mengetahui tanda-tanda awal atau indikator utama dalam melakukan shifting stock atau saham bergeser sebelum terlambat. Apa fungsinya? Yang pertama adalah mencegah kerugian yang lebih besar, meraup untung yang lebih besar. Investor dikatakan beruntung jika dapat menerima kembali minimal nilai modal awal. Masalah alokasi investasi dan seleksi saham. 1. Saham individual yang dipilih dengan menggunakan analisis sekuritas market line. 2. Reksadana yang dipilih dengan menggunakan analisis kapital aset line. 3. Indeks pasar yang dipilih dengan capital market line. Macam-macam investasi. 1. Investasi langsung atau direct investment. Apa itu investasi langsung atau direct investment? Investasi langsung atau direct investment merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor secara langsung. Investor akan menggunakan modalnya untuk membeli aset real berupa tanah, apartemen, rumah, atau emas. Yang kedua adalah investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung merupakan bentuk aset finansial seperti saham atau obligasi. Lantaran investor tidak mengelola asetnya secara langsung, diperlukan manajer investasi. Mengingat hanya ada pemegang saham, kehadiran secara fisik tidak diperlukan. Investasi di pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang berinvestasi pada instrumen pasar uang seperti deposito berjangka atau SBI di store, yang berinvestasi dalam bentuk mata uang asing harus menyadari risiko akan nilai tukar mata uang asing tersebut yang dapat mengakibatkan risiko kehilangan modal yang diinvestasikan. Investasi di pasar modal. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang berinvestasi pada instrumen pasar uang yang berinvestasi dalam bentuk mata uang asing harus menyadari risiko akan nilai tukar mata uang asing tersebut yang dapat mengakibatkan risiko kehilangan modal yang diinvestasikan.
Langkah-langkah melakukan investasi portofolio. Yang pertama adalah menentukan kebijakan investasi. Yang kedua adalah analisis sekuritas. Jadi menganalisa saham, apakah saham tersebut memiliki fundamental yang bagus atau tidak. Ketika saham tersebut memiliki fundamental jelek, maka sebaiknya kita tidak membeli saham tersebut. Kenapa? Besar kemungkinan kita dapat mendapatkan resiko yang lebih besar. Misal capital loss. Yang kedua adalah pembentukan portofolio. Jadi ketika berinvestasi, tidak hanya berinvestasi dalam satu saham saja. Jadi kita harus memetakan antara investasi yang memiliki keuntungan yang lebih besar atau dividen yang lebih besar, dan berinvestasi ke saham yang memiliki dividen kecil. Artinya antara investasi besar dan investasi kecil harus dipisahkan agar memudahkan kita memanajemen keuangan kita. Yang keempat adalah melakukan revisi portofolio. Jadi kita menganalisa grafik dari portofolio tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi kinerja portofolio. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menganalisis risiko manajemen portofolio. Yang pertama adalah logika kelebihan investasi dalam bentuk portofolio dibanding aset tunggal adalah bahwa kita bisa mengurangi risiko tanpa harus mengurangi tingkat return yang diharapkan. Yang kedua, yang dipakai dalam konsep portofolio hampir mirip dengan logika pengurangan risiko dalam prinsip asuransi, di mana perusahaan asuransi akan mengurangi risiko yang membuat banyak kemungkinan polis asuransi. Pemilihan portofolio. Jadi kita harus memilih portofolio yang efisiensinya dan portofolio yang optimal. Apa itu portofolio efisiensi dan portofolio optimal? Portofolio efisien merupakan portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Portofolio efisien hanya mempunyai satu faktor terbaik, yaitu faktor expected return atau faktor risikonya. Sementara portofolio yang optimal adalah portofolio yang memiliki kombinasi expected return dan risiko yang terbaik. Fungsi utilitas dan kurva indifference. Fungsi utilitas sangat penting untuk menjelaskan perilaku manusia. Kurva indifference mewakili kombinasi barang yang memaksimalkan utilitas, dan garis kendala anggaran mewakili kombinasi produk yang dapat diperoleh konsumen dari sumber dayanya. Aset berisiko dan aset bebas risiko. Evaluasi kinerja portofolio. Mengevaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan return yang melebihi return portofolio yang lainnya yang dijadikan patok duga atau benchmark-nya. Selanjutnya, mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat risiko yang harus ditanggung. Tujuan pembentukan portofolio. Yang pertama adalah berusaha untuk memberikan keuntungan yang maksimum sesuai dengan return yang diharapkan atau adanya expected return. Kedua adalah menciptakan risiko yang minimum. Yang ketiga adalah menciptakan continuity dalam bisnis. Sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.